susah gitu. Apalagi cuma pakai krim, dikasih langsung kenceng, itu pasti ngibul. Oke guys, kembali di channel saya. Kali ini kita membahas tentang krim kolagen ala-ala. Jadi sekarang itu banyak sekali beredaran tentang krim kolagen. Nah, 2 hari yang lalu ada seorang teman saya kemudian beliau dari Jogja. Jadi dia kirim WA ke saya, dia bilang, ini ada krim kolagen nih lagi booming, mengandung 7 ekstrak bla 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 yang dia bisa merangsang kolagen kita, kulit yang kendor jadi kenceng gitu ya. Terus saya biasanya kalau kayak gini senyum-senyum gitu ya. Dalam hati saya bilang gini, ini dasar perempuan ya, kalau urusan kecantikan tuh gampang banget dikibulin, dibodohin gitu ya. Nggak paham gue, maksudnya kayak karena mereka lebih banyak pakai perasaan kali ya daripada pakai logika. Oke, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali ada atau yang sering ditanyakan. Misalnya gini, apakah krim kolagen bisa menggantikan kolagen tubuh yang berkurang, misalnya akibat proses penuaan karena usia atau masuk menopause, jadi kulit kita menjadi lebih kendor ya gitu. Misalnya, bisa nggak sih produk itu menggantikan kolagen tubuh kita? Jawabannya nggak bisa. Jadi nggak ada bahan-bahan dari luar yang bisa menggantikan kolagen tubuh kita gitu ya. Kok bisa begitu gitu ya? Iya, nanti kita jelasin satu-satu. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu, kolagen adalah bahan yang sangat penting yang mempengaruhi elastisitas kulit kita ya. Jadi kolagen ini banyak selain di kulit, dia ada di rambut, kuku, mata dan lain-lain. Tapi yang paling banyak memang ada di lapisan kulit, terutama di dan kolagen ini yang punya kontribusi untuk menyebabkan kulit kita turun, kendor, berkerut dan lain-lain. Kontribusinya tinggi. Makanya kenapa banyak orang tuh berburu kolagen, mulai dari krim kolagen, minuman kolagen, segala macam. Jadi di dalam pikiran mereka kalau dia minum kolagen, dia pakai krim kolagen, terus mukanya jadi kenceng. Nah, itu yang ada di krim orang. Tapi benar nggak gitu? Nanti saya akan bahas satu-satu. Terus yang kedua, bagaimana kalau ada yang bilang misalnya, ini krim kolagen tapi bukan menggantikan kolagen, tapi dia bisa merangsang kulit kita memproduksi kolagen lebih maksimal. Benar nggak sih gitu ya? Oke, saya akan jelasin begini. Kalau kita misalnya mau lihat sebuah produk itu harus basicnya jurnal, penelitian, harus udah proven, terbukti, bukan berdasarkan testimoni pasien, testimoni influencer, testimoni youtuber gitu ya. Itu nggak ilmiah, itu kan bahasa marketing. Nah, kita mesti kita patokannya itu jurnal atau evidence based. Jadi udah dibuktikan misalnya dari 50 orang yang pakai produk ini hasilnya seperti ini. Ada persentasenya. Kalau persentasenya misalnya berapa persen, itu berarti obat ini memang terbukti ya. Jadi cuman ada satu produk yang krim yang memang bisa merangsang kolagen, remodeling kolagen ya. Itu adalah bahan golongan retinol, terutama retinoid, yaitu golongan misalnya retinoid dan evalen. Itu biasanya resep dokter. Tapi kalau retinol bisa nggak? Bisa, tapi nggak akan bisa maksimal. Jadi ya harus jujur aja ngomong gitu ya. Jadi cuma bahan itu yang punya efek remodeling kolagen, dan itu udah proven, terbukti, uji klinisnya banyak. Kamu bisa googling. Dan semua dokter dermatologis itu tahu semua bahwa produk yang mengandung retinoid ini memang punya efek remodeling kolagen. Tapi yang lain-lain selain ini itu ngibul ya. Terus ada lagi pertanyaan, gimana tuh kalau ada yang bilang saya pakai krim kok yang mengandung kolagen yang dijual bebas, tapi kok kulit saya memang bener kok, bagus kok hasilnya, jadi lebih halus, jadi lebih lembut ya. Di sini ada pertanyaan nih, misalnya ya bener, memang kulit kamu permukaannya jadi lebih lembut, lebih halus, bener. Tapi kan itu bukan karena kolagen yang terangsang, karena di dalam obat itu, di dalam krim yang katanya mengandung kolagen itu ada banyak kandungan humectan, banyak kandungan moisturizer, banyak kandungan pelembab yang begitu dipakai memang di lapisan kulit ya bagus hasilnya, karena kan humectan memang berfungsinya buat apa? Buat di layer atas, buat kulit kita tuh lebih lembab, lebih basah, lebih lembut ya itu. Tapi nggak bisa tiba-tiba kulitnya kendor dikasih krim itu jadi kenceng, nggak bisa gitu ya. Terus itu penjelasannya. Terus yang kedua, untuk merangsang kolagen itu atau remodeling kolagen itu syaratnya banyak, nggak gampang gitu ya. Kadang-kadang kita mesti banyak melakukan tindakan-tindakan di klinik. Katakanlah teknologi yang sekarang yang non-ablatif itu misalnya menggunakan HIFU atau gelombang ultrasound untuk merangsang kolagen. Terus kita juga bisa melukai kulit dengan microneedling ya.
dengan jarum-jarum, terus kita juga bisa ngerangsang dengan radio frekuensi, dan itu berkali-kali, nggak bisa sekali. Jadi kalau ada yang bilang, oh sekali bisa langsung kencang, bohong, itu pasti bullshit. Mesti berkali, dan itu pun hasilnya ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Pakai alat aja, harganya mahal aja, susah gitu. Apalagi cuma pakai krim, dikasih langsung kenceng, itu pasti ngibul. Nah jadi kita kadang-kadang mesti cukup pinter ya, melihat ingredients produk, apa manfaatnya, benar nggak sih ini pakai bahasa marketing apa enggak ya gitu. Karena kalau kita pakai bahasa marketing ya sama seperti misalnya iklan pemutih baju ya, dipakai dicuci langsung tiba-tiba kinclong dalam waktu sebentar, tapi kenyataannya begitu enggak gitu. Bahasa marketing ya sama bahasa influencer, sama bahasa YouTuber gitu ya. Jadi kadang-kadang sering overclaim. Nah, kita jangan mau dibohongin. Nah, demikian informasi yang kita berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau bermanfaat bisa like atau subscribe dan bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga ngerti dan melek dan gak gampang dikibulin. Terima kasih.